Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel 21 ayat 15 sampai dengan 22. Saudara, saya tidak akan membacakan satu ayat pun pada bagian ini karena saya berharap saudara membaca keseluruhan pada bagian ayat yang akan kita bahas pada hari ini. Pada masa mudanya, Daud itu pernah berhasil menaklukkan Goliat yang adalah raksasa Filistin yang sulit untuk dikalahkan. Saya rasa saudara dan saya pasti ingat cerita ini, bagaimana Daud benar-benar menjadi seorang pahlawan di usia yang sangat remaja mengalahkan Goliat. Ketika Daud sudah tua, raksasa-raksasa Filistin masih tetap menjadi ancaman bagi Israel. Daud yang sudah tua tentu saja tidak selincah ketika dia sebelumnya melawan Goliat. Dalam sebuah peperangan melawan tentara Filistin, dia dikatakan sangat letih dan lesu karena usianya sudah sangat tua. Fisik Daud tidak menunjang untuk menghadapi Yisbi Benob, panglima tentara Filistin yang adalah seorang raksasa seperti halnya Goliat. Suka tidak suka, badannya yang semakin tua tidak bisa lagi mengangkat pedang dan tidak lagi selincah seperti dahulu kala. Pertanyaannya adalah, apakah Daud tidak sanggup lagi mengalahkan Yisbi Benob, si raksasa itu? Bukan Daud, melainkan tangan Abisai anak Seruya sebagai generasi penerusnya. Memang bukan dia yang secara langsung membunuh Yisbi Benob, tetapi generasi penerusnya. Saya rasa disinilah kuncinya suksesnya seorang Daud, ialah berhasilnya membuahkan Daud muda yang dapat mengalahkan Goliat, raksasa yang lainnya. Di sini kehebatan seorang Daud tidak hanya hebat dalam pertempuran, tetapi juga dia hebat dalam menelurkan regenerasi berikutnya. Kita lihat saja tadi dalam catatan kita di Alkitab, Sibkai melawan Saf, Elhanan melawan Goliat, Yonatan melawan raksasa dengan 24 jari tangan dan kaki. Wow, ini luar biasa ya, ada raksasa yang ya cukup ngeri juga gitu ya. Berarti ini adalah golongan-golongan orang-orang yang tinggi-tinggi dan besar. Saudara jangan berpikir raksasanya itu setinggi Monas begitu, tidak ya saudara. Kemungkinan besar mereka besarnya sampai 3-4 meter begitu ya. Jadi memang tetap dapat digolongkan sebagai raksasa. Dan semuanya dikalahkan oleh generasi-generasi penerusnya Daud. Saudara, harus kita akui bahwa tubuh itu dimakan usia. Tubuh kita tuh dimakan usia. Kita tidak lagi seperti dulu lagi. Perlahan-lahan pasti kita akan mengalami keterbatasan. Mungkin pada saat ini kita merasa masih muda, masih remaja dan lain sebagainya. Namun semangat ketaatan kepada Tuhan tidak boleh luntur, justru harus semakin bersinar. Ini yang harus menjadi pegangan kita seperti Daud. Ketika dia usianya sudah semakin lanjut, bukan berarti dia berhenti untuk setia kepada Tuhan, tetapi justru dia semakin setia kepada Tuhan. Inilah kunci kemenangannya Daud. Walaupun dia penuh dengan dosa dulunya dengan peristiwa Betsheba, tetapi ketika dia sudah bertobat sampai masa tuanya, dia tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita termasuk orang yang setia kepada Tuhan, atau kita termasuk orang yang semakin usianya kita semakin bertambah, semakin setia kepada Tuhan? Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.